Harus lapor RT kalau ada kejadian kemaksiatan itu. Harus lapor RT itu. RT ini gak mampu gak wani lapor ning gone petinggi. Petinggi gak wani lapor meneh gitu. Harus ada gitu. Harus ada tindakan yang jadi masalah terutama kita di Kabupaten Tuban nggih. Itu masalah toa nggih. Itu bisa jadi anak-anak jadi nakal karena itu. Toa itu haram tapi jadi biasa dan nggak ada yang nahi mungkar. Sekarang sudah ada undang-undang baru di dapat Mabuknya, ya. Mabuknya, toae nggak ada larangan kan? Ya, mudah-mudahan besok ada itu. Karena toa itu bagian dari khamr, ya, haram. Dan semua ulama, semua kiai, semua ustadz sepakat toa itu haram. Kenapa nggak bisa ditindak? Nggak ada nahi mungkar. Sepakat sebenarnya tapi nggak mau berceramah, misalnya di ceramah umum, misalnya acara apa ceramah umum masyarakat mengatakan dan mendakwahkan secara umum, secara lantang di masyarakat umum toa itu haram. Biar semua orang itu tahu, orang tahu bahwa toa haram sehingga ketika ada anak-anaknya minum toa, orang tuanya tahu itu haram itu loh. Kenapa nggak disampaikan itu? Itu penting sebenarnya. Itu penting. Ya kan? Bisa jadi nggih, seperti itu. Dan itu sebenarnya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, dan azab Allah itu nggak harus kelihatan nyata di background, nggak harus nggih. Anak-anak kita jadi nakal nggih. Anak-anak kita nggak sergap ibadah nggih. Dan itu bagian dari azab. Azab nggak harus diblesno nang bumi, nggak harus itu. Anak-anak kita jadi nakal, berani kepada orang tua nggih. Malas ibadah, kon belajar angel, itu bisa jadi sebab-sebab kemaksiatan yang tidak didakwai seperti ini itu bagian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang seperti inilah yang lebih berbahaya, samar itu. Nah, adab angin, beliung dan lain sebagainya itu karuan jelas itu. Tapi adab yang seperti ini loh, adab anak menjadi nakal, anak durhaka, pemuda tidak menjadi harapan bangsa ke depannya. Ini adab yang lebih serius sebenarnya itu, yang harus dihadapi oleh bangsa, terutama kalau di sini aku ngarani Kabupaten Tuban itu bagaimana tua-tua itu bisa dihapus, nggak harus ditertibkan, mau barang haram kok ditertibkan, ini aku juga harus dihapus itu, meskipun yang menentang banyak itu, tapi harus disuarakan itu, sehingga orang itu nanti sadar itu, ini gak ono yang menyuarakan, ya gak ono sadar-sadar biasa wae gitu loh. Ya, ketika hal seperti ini disampaikan, insya Allah nanti ada yang sadar, semakin banyak yang sadar. Besok itu orang minum toa akhirnya tabu kalau sudah semuanya tahu itu. Nah, seperti itu, nggih. Jadi asar kemaksiatan itu pasti berdampak. Nggih. Toa yang merajalela itu pasti berdampak, nggak mungkin tidak. Pasti berdampak. Dampak terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap keimanan itu pasti nggak mungkin tidak. Yadullul haditsu ala anna lil ma'siyati atharon la taqifu inda fa'ilaha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu berdampak, ada dampaknya, dan dampak tersebut tidak berhenti kepada pelakunya saja. Orang mokor sing mendem tok nggih. Lingkungane sing gak gelem mendakwai dapat kena dampaknya nggih. Bal tata'addahu ilal amakini wal mujtama'at. Bahkan dampak tersebut nggih melampaui nggih tempat dan juga masyarakat semuanya kena dampaknya nggih. Dan kemaksiatan itu berdampak. Baqa yusu'i mahallal lisu'mi wa su'il aqibati nggih. Maka nggih tetap nggih tidak hilang nggih dari masyarakat nggih tempat-tempat burukan itu menjadi tempat keburukan atau kesialan nggih. Wasu'il akibati, dan tempat buruknya tempat tersebut menjadi buruk akibatnya akibat buruk nggih. Nek ingin negara ini ingin gemarul lipalu jinawe tenan itu ya wonge kudu beriman bertakwa sebenarnya secara umumnya, enggak semuanya enggak mungkin, secara umumnya, sehingga seandainya toa tadi misalnya wis tabu, wong ngeroh ngombe toa haram, ini pikirane ngono meskipun urung ono sing larang, tapi anggere wong roh haram, dosa haram, kan tabu akhirnya itu. Tapi jamu biasa ini yang jadi masalah itu.
jamu biasa, jamu biasa, jamu biasa. Ini jadi masalah nanti itu. Ya.